Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi sifat pertukaran pada operasi hitung bilangan cacah. Materi ini ada di tema 2, subtema 1, muatan matematika. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sifat pertukaran dalam penjumlahan bilangan cacah. Langsung saja akan Bu Erlin jelaskan ke contohnya. Ada dua bilangan yang dijumlahkan, 480 ditambah 515. Kita hitung dengan cara susun pendek. Kita tulis ke bawah 480 ditambah 515. Jika kalian perhatikan, ini penulisannya harus lurus ya. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, kemudian diberi garis, jangan lupa diberi lambang operasinya yaitu penjumlahan. Lalu kita hitung dari sisi paling kanan atau dari satuannya dulu. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian 8 ditambah 1 sama dengan 9. Lalu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, bagaimana jika kita balik, ditukar posisinya ya? Kita lihat di sisi sebelah kanan. 515 ditambah 480. Apakah jumlahnya sama dengan yang pertama tadi? Kita coba cek ya. Kita itu sama dengan cara bersusun seperti yang pertama tadi. Kita tulis 515 ditambah 480, lalu diberi garis dan jangan lupa menuliskan lambang operasi penjumlahannya. Kita hitung dari sisi paling kanan atau dari satuannya. 5 tambah 0 sama dengan 5. 1 tambah 8 sama dengan 9. 5 tambah 4 sama dengan 9. Ternyata hasilnya sama ya. 480 ditambah 515 hasilnya 995. Lalu kalau kita balik 515 ditambah 480 hasilnya juga sama 995. Jadi ya 480 ditambah 515 sama dengan 515 ditambah 480. Artinya dalam operasi penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Bilangannya boleh ditukar-tukar depan belakang seperti ini ya. Kemudian berikutnya contoh kedua adalah ada bilangan 395 ditambah 290. Caranya sama, kita hitung dengan cara bersusun. 395 kita tulis, kemudian ditambah 290 ditulis secara runtut ya, urut satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian digaris dan jangan lupa menuliskan lambang operasi hitungnya yaitu penjumlahan. Lalu kita hitung 5 tambah 0 sama dengan 5. 9 ditambah 9 sama dengan 18. 18 yang kita tulis adalah satuannya saja yaitu angka 8. Sementara angka satunya kita simpan letakkan di atas angka 3. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 3 tambah 2 sama dengan 6. Jadi 395 ditambah 290 sama dengan 685.
Bagaimana jika posisi bilangan penjumlahan ini kita tukar? 290 ditambah 395. Caranya sama. Kita gunakan bersusun, penjumlahan bersusun. 290 ditambah 395 kita tuliskan secara lurus, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan ya. Lalu kita beri garis dan lambang operasi penjumlahan. Setelah itu kita hitung 0 ditambah 5 dari sisi satuan dulu. 0 tambah 5 sama dengan 5. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Maka yang kita tuliskan adalah angka satuannya, yaitu 8. Sementara puluhannya, angka 1 tadi kita letakkan, disimpan di atas angka 2, ya, yang sisi ratusan. Lalu kita hitung 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. 685. Jadi kalau kita perhatikan hasil penjumlahan bilangan 395 ditambah 290 sama dengan hasil penjumlahan 290 ditambah 395, yaitu 685. Ya. Berikutnya kita lihat bagaimana untuk penerapan di soal cerita atau soal-soal yang biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Akan Bu Erlin sajikan dalam contoh ketiga. Ada sebuah soal. Saat membuat mozaik, Ali dan Beni menggunakan biji jagung. Ali menggunakan 110 biji jagung dari kotak merah dan 130 biji jagung dari kotak putih. Beni menggunakan 130 biji jagung dari kotak merah dan 110 biji jagung dari kotak putih. Pertanyaannya, berapa banyak biji jagung yang digunakan Ali seluruhnya? B. Berapa banyak biji jagung yang digunakan Beni seluruhnya? C. Apakah banyak biji jagung yang digunakan Ali dan Beni sama banyak? Nah, penyelesaiannya kita mulai dari A. Nah, banyak biji jagung yang digunakan Ali seluruhnya dapat dituliskan dalam bentuk penjumlahan. 110 ditambah 130. Kita hitung dengan cara bersusun. 110 ditambah 130. Jangan lupa ditulis garis dan lambang operasi penjumlahannya. Kita hitung dari satuannya. 0 tambah 0, 0. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 110 ditambah 130 sama dengan 204. Jadi banyak biji jagung yang digunakan Ali adalah 240 biji. Penyelesaian B. Banyak biji jagung yang digunakan Beni dapat dituliskan dalam bentuk penjumlahan 130 ditambah 110. Kita hitung dengan cara bersusun. 130 ditambah 110. Jangan lupa dituliskan garis dan lambang operasi penjumlahan. Kita hitung dari sisi yang paling kanan, yaitu satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 130 ditambah 110 adalah 240. Jadi banyaknya biji jagung yang digunakan Beni adalah 240 biji. Nah, kalau sudah ketemu kita bisa menjawab pertanyaan yang ketiga.
Ali menggunakan biji jagung sebanyak 240 biji. Benny menggunakan biji jagung sebanyak 240 biji. Nah, artinya banyaknya biji jagung yang digunakan Ali dan Benny untuk membuat karya mozaik adalah sama. Ya. Operasi hitung di atas bila dituliskan dalam bentuk penjumlahan dengan pertukaran bisa kita tulis menjadi 110 ditambah 130 sama dengan 130 ditambah 110. Itulah yang disebut sebagai sifat pertukaran dalam penjumlahan. Jadi prinsipnya dalam penjumlahan itu bilangan boleh ditukar-tukar tapi hasilnya sama. Ya, seperti ini. 110 yang di depan ditambah 130 sama dengan 130 ditambah 110 hasilnya. Itu yang bisa Bu Erlin sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi anak-anak. Diingat-ingat ya bahwa dalam operasi penjumlahan berlaku sifat pertukaran bilangan. Setelah ini anak-anak bisa mengerjakan latihan yang Bu Erlin posting di tugas Google Classroom. Bu Erlin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.